Renungan pendahuluan. Kelimpahan dan kemakmuran sangat berbahaya bagi kehidupan rohani. Ya, dari judul ini, saya dan saudara Rain, kita mencoba memberikan tulisan Nyonya White yang baik ini untuk kita semua. Dari judulnya ini, kita kalau melihatnya dari kelimpahan dan kemakmuran, itu berbahaya buat kehidupan kerohanian. Nah, seperti apa sih kelimpahan dan kemakmuran itu yang berbahaya bagi kehidupan kerohanian kita? Mari kita dengarkan bersama. Pelajaran yang dipersembahkan di sini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Bahaya yang mengancam kita bukannya timbul dari serba kekurangan, tetapi dari kelimpahan. Kita senantiasa tergoda untuk melampaui batas. Mereka yang mau memelihara kuasa yang tak bercela untuk melayanan Allah seharusnya menganut pertarakan ketat dalam penggunaan kelimpahannya. Begitu juga penahanan diri terhadap semua pemanjaan yang merendahkan dan membahayakan. Ini tanya saya membaca ini berulang-ulang lalu saya coba merenungkan. Apa yang salah dari kelimpahan dan kemakmuran bagi kehidupan kerohanian? Karena kalau kita kekurangan, ya karena kekurangan ini definisinya tergantung derajatnya. Kalau derajatnya sangat ekstrim, maka dia akan mempengaruhi juga kehidupan kerohanian. Maka di sini saya melihatnya ada yang ditebal, bahaya yang mengancam kita bukannya timbul dari serba kekurangan. Huruf yang ditebalkan, bahaya yang mengancam kita bukannya timbul dari serba kekurangan, tetapi dari kelimpahan. Kenapa tulisan Nyonya White itu? Kurangan itu akan menyebabkan kehidupan kerohanian kita itu menjadi tidak fokus. Karena kita kekurangan, serba kekurangan. Ternyata bukan itu yang disorot, tetapi kelimpahan. Mudah untuk melampaui batas. Ya, jadi kata kunci saya baca dan saya pahami adalah melampaui batas. Jadi segala sesuatu dari doktrin agama kita itu akan sangat berbahaya bagi kehidupan kerohanian kita. Ya. Di sini kita dianjurkan untuk pertarakan ketat. Ketat itu bukan hanya soal makanan, tapi dalam hal soal kelimpahan ini juga. Kelimpahan ini tidak boleh melampaui batas. Karena melampaui batas itu definisinya semua kita sudah pahami, yaitu kita mencari kekayaan itu dengan luar biasa. Ya, terlalu obsesi. Sehingga ingin ini, ingin itu secara membabi buta. Itu namanya melampaui batas. Ya, jadi saya ingin kita kembali lagi kepada standarisasi kehidupan Kristen kita. Ya, saya pernah membaca di dalam cara kita berpakaian, cara kita bertutur kata, ya. Dan di dalam cara kita berpakaian itu diatur mengenai pakaian kita seperti apa. Kan soal jam tahun itu dibahas di dalam tulisannya Victor Utef itu, apakah orang dari atau tidak, itu berdiri atau tidak, itu semuanya sebenarnya di dalam standarisasi pertarakan mengenai pakaian sudah diatur. Ya, mengenai tutur kata juga sudah diatur. Nah, yang belum terlihat itu adalah ya saya masih cari-cari di dalam doktrinnya bisa Nyonya White itu yang namanya standarisasi itu seperti apa sih yang namanya kita tidak boleh mencari kekayaan. Ya, karena saya belum lihatnya di dalam salah satu tulisan Nyonya White karena kebutuhan manusia kan masing-masing berbeda antara satu dan yang lain. Jadi pertama tadi saya ulang lagi bahaya yang mengancam kita bukannya timbul dari serba kekurangan tetapi dari kelimpahan. Kita senantiasa tergoda untuk melampaui batas. Ya, di sini kita diminta untuk bertarak ketat.
dalam penggunaan kelimpahannya. Artinya kalau Tuhan memberikan sebagian kepada kita yaitu berkat badani, maka jadikanlah berkat badani itu menjadi satu alat untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Tapi bukan dia menjadi alat untuk yang bersifat menginginkan kebutuhan diri sendiri, yaitu yang kita sebutkan tadi di atas, yaitu melampaui batas. Gitu juga penahanan diri terhadap semua pemanjaan yang merendahkan dan membahayakan. Di tengah-tengah kemakmuran bahaya mengintai, sepanjang zaman kekayaan dan kemuliaan telah selalu mendatangkan bahaya pada kemanusiaan dan kerohanian. Bukanlah cawan yang kosong yang sukar kita angkut, melainkan cawan yang penuh sampai di tepi yang harus dijaga keseimbangannya. Malapetaka dan kemalangan mungkin menyebabkan kesusahan, tetapi adalah kemakmuranlah yang sangat berbahaya bagi kehidupan rohani. Kecuali sifat manusia tetap ditaklukkan kepada kehendak Allah, kecuali ia disucikan oleh kebenaran, maka kemakmuran pastilah mendatangkan kecenderungan yang lazim kepada pencobaan. Nah, ini tulisan yang dihitamkan ini masing-masing kita, masing-masing pribadi pasti pernah mengalami. Ya, dia tolong naik dulu ke atas. Malapetaka, di situ dikatakan tadi, sepanjang zaman kekayaan dan kemuliaan terlalu mendatangkan bahaya pada kemanusiaan. Ya, itu kita bisa lihat contoh di masa lalu. Ya, bagaimana si soal apa? Siapa tuh Samson ya? Samson kan kita ingat ceritanya di masa lalu, Raja Daud segala macam. Mereka dikaruniakan kekayaan, ya, tetapi pada saat itu kita tidak melihat kekayaan itu menjadi alat bencana bagi mereka. Tapi di sini di akhir zaman sudah ditulis oleh Nyonya White, maka kekayaan dan kemuliaan itu menjadi salah satu bahaya bagi kemanusiaan. Ya, itulah sebabnya umat Tuhan kita tidak boleh berpolitik. Ya, karena berpolitik itu terkait dengan kemuliaan. Ya, umpamanya kalau saya masuk partai lalu saya jadi kepala daerah, apalagi saya punya jabatan cukup tinggi, maka itu akan menjadi kesombongan saya. Bisa saya lupakan. Demikian pula dengan kekayaan. Kekayaan yang berlebihan itu juga akan menjadi persoalan kerohanian kita. Malapetaka kemalangan mungkin kesusahan dan kali kita bukan itu. Yang Nyawa sampaikan adalah kemakmuran lah yang sangat berbahaya bagi kehidupan rohani. Ya, tapi saya rasa kita semua umat Tuhan tidak sampai ada kalimat yang kemakmuran seperti ini. Karena kita ini masih kategori kelas menengah. Ya, tidak ada satupun di antara umat Tuhan kita yang masuk di kelas atas. Artinya kelas atas itu seperti Harvey Muiz ya. Kalau yang contoh di dalam kehidupan nyata di Indonesia. Nah, itu baru kelas atas, kemakmurannya luar biasa. Atau Raffi Ahmad lah, kemakmurannya luar biasa. Kalau pandangan saya di antara kita umat Davidian rata-rata kita masih kategori kelas menengah, tidak dalam kategori kemakmuran. Kita masih cukup lah. Karena kalau makmur di antara umat Davidian saya rasa itu mungkin terjadi di kelompoknya Timbul. Maka kemakmuran pastilah mendatangkan kecenderungan yang lazim kepada pencobaan. Ya itu otomatis. Ya saya selalu bilang sama teman-teman saya di bisnis ya, kalau kita mau kaya, itu nggak mungkin kita ada jalannya lurus. Kita harus ada bengkok-bengkok dikit, baru kita bisa kaya. Jadi kalau kita nggak ada bengkok-bengkoknya, ya kita nggak akan bisa kaya. Tapi kalau kita cukup, ya beginilah kita harus bersyukur di apa yang kita peroleh. Jadi kalau di sini kemakmuran dalam pandangan saya adalah sesuatu yang memang kita di umat Davidian sekarang belum masuk kategori dalam kemakmuran. Ya, karena kita semua masih dalam kategori di kelas menengah. Yang semua bekerja untuk kehidupan, bukan bekerja untuk bisa dapat kemakmuran.
Lanjut, apabila manusia memilih mengikuti jalannya sendiri tanpa mencari nasihat dari Allah atau yang bertentangan dengan kehendaknya yang telah dinyatakan, sering ia mengabulkan permohonan mereka agar supaya melalui pengalaman pahit yang mengikutinya, mereka dapat dituntun untuk menyadari kebodohan mereka dan bertobat dari dosa mereka. Kesombongan dan hikmat sebagai penuntun yang berbahaya. Ini suatu berkat. Ada beberapa kalimat yang di sini yang memang betul pernah saya rasakan, ya, dan itu juga akibat dari keinginan kita, ya kita harus punya apa namanya keberanian untuk menerima konsekuensinya. Mungkin yang itu yang bisa saya share kepada saudara-saudara sekalian. Nanti bisa kita dengar dari saudara Ren pengertian dari kemakmuran itu yang seperti apa. Karena kalau dari pandangan saya, Kita bisa lanjut, Del? Ya, saudara-saudara sekalian, terima kasih Victor. Saudara-saudara sekalian, ini yang barusan kita baca, ini baru satu bagian. Ada bagian yang di bawah yang tadi Victor belum sempat baca karena internetnya kurang lancar. Mungkin nanti kita sama-sama baca. Setelah ini saya akan bahas. Cuman saya coba mau melemparkan dulu kepada saudara-saudara sekalian. Adakah saudara-saudara sekalian hendak untuk memberikan satu tanggapan terhadap apa yang tadi saudara sudah sampaikan? Apa yang kita baca ini adalah hal-hal yang biasa kita hadapi. Ini bukan hal-hal yang baru, bukan hanya kita, seluruh dunia juga semua orang berumat atau tidak umat, semua mempunyai masalah yang sama. Setelah ini, saudara nanti akan lihat kenapa saya mengajak saudara, saya dan Victor mengajak saudara untuk membahas tulisan ini. Yang di atas bicara tentang kemakmuran, yang di bawah mengenai kesusahan. Ya, kenapa? Karena nanti saudara lihat di akhir, ya, di akhir dari pelajaran kita hari ini harapannya adalah kita bisa melihat bagaimana nanti 144.000 itu nanti akan dilepas. Apakah dia dalam kondisi yang seperti kita sekarang ini masih bisa tenang-tenang, bisa mencari nafkah, masih bisa, ya, kita masih bisa pergi sana pergi sini, ya, keadaan kita masih seperti ini, masih punya tabungan, masih punya tempat tinggal, terus alam juga masih seperti ini, kita masih bisa berkumpul dengan keluarga, apakah seperti itu? Ya. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada saudara di dalam pembelajaran permulaan ini adalah itu. Yang di awal kita bicara kemakmuran. Kemakmuran itu selalu berkaitan dengan ekonomi. Benar yang tadi Victor katakan, kemakmuran itu selalu bicara kepada ekonomi. Tapi kesusahan dan penderitaan yang di bawah itu tidak sepenuhnya berkaitan dengan ekonomi. Berkaitan dengan apa? Nanti kita akan bahas sama. Ya. Ada yang mau komentar dulu sebelum saya membahas? Ya, mari kita coba lihat ke atas. Dela boleh geser ke atas, Dela. Ada 3 kutipan, ya. Saya coba menampilkan tidak banyak-banyak karena kita mau bahas. Kalau yang biasanya saya tampilkan banyak, tapi sedikit. Kali ini kita coba bahas sedikit saja. Karena nanti di dalam materi pembahasannya kita akan banyak. Itu untuk yang kita membahas di renungan pendahuluannya, kita coba membawakan sedikit. Nah, coba kita lihat yang paling atas dulu deh. Ya, Del ke atas deh. Nah, kita lihat di sini. Ya, tadi saudara Victor mengatakan bahaya yang mengancam kita bukannya timbul dari serba kekurangan, tetapi dari kelimpahan. Kita senantiasa tergoda untuk melampaui batas. Saya
sebelum menjawab apa yang tadi Victor sampaikan, saya mau membahas dari sisi kacamata Nyonya White dulu. Ya, karena kita harus memikirkan perspektif dari si penulis. Ya, jangan pernah kita bawa ke dalam alam pikiran kita. Ingat, alam pikiran kita tidak diizinkan untuk kita gunakan. Ya, sebaik apapun alam pikiran kita itu tidak diizinkan untuk kita pakai. Kita harus belajar dari perspektif dari penulis. Ya, nah jadi mari kita sesuaikan nanti perspektif pemahaman kita kepada apa yang disampaikan oleh penulis. Ya, bukan kita sesuaikan apa yang kita baca dengan pemahaman kita, pandangan kita, kebiasaan kita, praktek kehidupan kita sehari-hari itu tidak kita bawa ke dalam apa yang kita baca, tapi yang kita baca yang kita bawa ke dalam kehidupan kita. Jangan dibalik. Ya, ingat saudara-saudara sekalian, saya tidak mengkritik siapapun, tapi saya mengajak saudara karena ini kita belajar. Jadi saya mengajak saudara sekalian untuk bagaimana mempraktekkan yang namanya mempelajari Alkitab, itu kita hanyut di dalam pelajaran tersebut. Ya, diri kita itu hanyut di dalam apa yang disampaikan oleh Nyonya White dan Victor Hutet. Jangan tulisan itu yang hanyut di dalam pengalaman kehidupan kita. Ya, masing-masing orang berbeda-beda. Ya, seperti tadi yang Victor katakan, ada yang ekonominya bagus, ada ekonominya susah, ada yang pendidikannya begini, ada yang pendidikannya begitu, ada yang latar belakang sukunya begini, ada yang latar belakang sukunya begitu. Kalau semuanya dibawa ke dalam alam pengalaman hidupnya masing-masing, rusak kebenaran ini. Ya, kita tidak akan bisa sehati sepikir dan membicarakan hal yang sama. Ya, jadi kita harus paham dulu sebelum kita mulai belajar itu kita harus paham dulu ya rumus belajar Alkitabnya bagaimana. Rumusnya kita biarkanlah diri kita hanyut ke dalam kebenaran. Saya kebetulan tidak menyiapkan rumusnya ya. Nanti satu kesempatan lain saya coba tampilkan rumusnya. Jadi biar kita sama-sama membaca kepada demikian tertulis. Tapi sementara ini saya coba sampaikan secara lisan dulu ya. Bahwa sepenuhnya kita hanyutkan diri kita ya, siapapun dia, mau orang Papua, orang Ambon, orang Batak, orang Jawa, apapun latar belakang suku saudara, hanyutkanlah diri saudara di dalam pembelajaran roh nubuat. Biarkanlah roh nubuat dengan budaya roh nubuatnya itu yang masuk ke dalam diri kita, bukan diri kita yang masuk ke dalam pekabaran roh nubuat tersebut. Ya, ini sebuah pembelajaran bagi kita untuk kita bisa menerima apa agar roh Allah itu mau membimbing kita dalam belajar dan membawa kita kepada segala kebenaran sesuai dengan Yohanes 16 ayat 13. Jadi kalau kita mau roh Allah hadir dalam kita belajar, kita biarkanlah diri kita itu hanyut di dalam kebenaran. Jadi nanti roh itu akan membimbing kita terus sampai segala kebenaran dan hal-hal yang akan datang. Tapi kalau kita membiarkan pandangan-pandangan kita, kita yang mempengaruhi semua apa yang kita baca dengan pikiran kita, ya jadilah orang-orang Advent. Sampai detik ini orang Advent tidak pernah bisa menerima tongkat gembala karena dia selalu membawa semua yang dia baca ke dalam alam berpikirnya dia, disesuaikan dengan pemahamannya dia. Dan sampai detik ini tidak ada satu pendeta pun yang akhirnya menerima tongkat gembala dengan pola belajar seperti itu. Ya. Oke, mari kita coba baca sama-sama. Kembali lagi, kita biarkan Ellen G. White yang memberikan alam berpikirnya kepada kita. Sekarang coba kita evaluasi dulu. Kenapa Nyonya White mengatakan bahaya mengancam kita bukannya timbul dari serba kekurangan, tetapi dari kelimpahan. Kenapa? Karena kebanyakan orang dari sejak dia lahir, ya, dari zaman ke zaman sampai detik ini, ya, sejak manusia jatuh dalam dosa, apa yang dikejar? Setelah ya seorang anak kecil disekolahkan sama orang tuanya dalam rangka apa? Dalam rangka supaya dia bisa bekerja nantinya. Bekerja itu untuk apa? Untuk dia bisa bertahan hidup. Karena apa? Karena akibat dosa dengan berkeringat kamu harus mencari nafkah. Ya, jadi akibat daripada dosa ini akhirnya orang-orang tua
membina anaknya dengan pendidikan yang cukup supaya anaknya nanti bisa survive, bisa bertahan hidup, ya. Dan awalnya bertahan hidup, tapi kemudian ya dia bukan untuk bertahan hidup. Setelah bertahan hidup itu bisa didapat, coba ada nggak orang yang setelah bertahan hidup itu sudah dapat dia berhenti? Tidak, ya. Ini tidak usah orang beragama, orang tidak beragama pun juga sama. Setelah dia kebutuhan hidup sudah terpenuhi, dia tetap terus dia mengejar. Tidak ada satu manusia pun yang tidak mengejar lebih daripada kebutuhan hidup. Ya, semua orang itu pertama hanya ngejar kebutuhan hidup, tapi sesudah itu dia mengejar kelebihan, ya, untuk tabungan. Ya, awalnya untuk tabungan, tapi untuk berikutnya ternyata bukan untuk tabungan, tapi untuk menyenangkan dirinya. Ya, ya, oke. Nah, jadi semua orang itu rata-rata mengejar kemakmuran, boleh kita simpulkan seperti itu. Tidak terkecuali umat Allah. Ya, nah, kenapa kok Nyonya White katakan bukanlah kekurangan yang mengancam? Ya, kalau kita bicara Alkitab, ingat yang kata-kata mengancam itu selalu dia bukan bicara tentang apa kelangsungan hidup. Kalau kita bicara Alkitab itu beda sama apa kalau kita bicara ilmu dunia. Kalau ilmu dunia mengancam itu pasti mengancam keselamatan apa kehidupan, ya, kehidupan bisa bertahan hidup. Tapi kalau di Alkitab yang namanya mengancam itu pasti berkaitan dengan keselamatan. Ya. Jadi di sini bukan timbul dari serba kekurangan, tapi dari kelimpahan. Jadi kelimpahan ini yang lebih berbahaya. Ya, kenapa Nyonya White mengatakan bukanlah sesuatu serba kekurangan? Karena banyak orang yang menilai bahwa kekurangan itu membuat orang nggak bisa beragama. Itu salah besar. Saudara harus memahaminya itu dari kacamata Ellen G. White. Kalau bicara kacamata Ellen G. White, mau tidak mau Anda buka buku apa? Alfa dan Omega, para nabi dan bapa, kisah para rasul, ya, kerinduan segala zaman. Dan saudara artinya dibawa ke mana? Membicarakan untuk mencari tahu apakah kekurangan itu berbahaya atau tidak. Benar nggak sih kata-kata Nyonya White ini? Artinya, saudara kalau dibawa kepada Alfa dan Omega, artinya Anda dibawa kepada seluruh pengalaman umat Allah di perjanjian lama. Ya, kita tidak disuruh untuk bawa kepada orang-orang di dunia sekitar kita, kehidupan sehari-hari, artis-artis atau siapa itu tidak menjadi ukuran di dalam Nyonya White. Ukuran belajar tongkat gembala hanya akan Taurat dan kesaksian. Yang di luar itu hanya kalau kita melihat perang, ya, segala macam yang berkaitan dengan keselamatan umat Allah. Kalau yang seperti tadi orang-orang tokoh-tokoh besar di sekitar kita itu jangan dijadikan satu ukuran, ya, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau kita melihat mencari tahu apakah benar kekurangan itu tidak mengancam, kita lihat umat-umat Allah di perjanjian lama, ya, bagaimana si Rahab, ya, janda Sarfat dengan segala kekurangannya, apakah itu mengancam kerohaniannya dia? Tidak, ya. Janda Sarfat, Ruth, ya, Ruth itu tidak mengancam, padahal Ruth itu dalam kondisi kekurangan, ya. Terus si Ayub dengan segala kekurangannya, terus Yusuf yang dimasukkan di dalam penjara itu dengan segala kekurangannya, ya, itu tidak mengancam kerohaniannya dia, ya. Tapi yang mengancam itu siapa? Ya, tadi yang saudara Victor sudah sampaikan juga, yang mengancam itu apa? Ketika Raja Daud, ya, kita lihat kehidupan Daud, waktu kehidupan Daud dengan segala keterbatasannya, dengan kesederhanaannya, adakah kehidupannya penuh ancaman untuk kerohaniannya dia? Ataukah ketika dia sudah berkelebihan, dia ingin nambah istri, apakah itu tidak ancaman? Ya, itu yang pada saat dia sudah berkelimpahan dia jadi raja. Salomo juga gitu. Ya, dia ambil istri dari orang Mesir. Ya, itu bukan pada saat dia serba kekurangan.
pada saat dia baru memulai kerajaannya, tapi sesudah dia sudah berada di puncak. Ya, Saul juga demikian. Saul bukan pada saat dia awalnya waktu mau diangkat menjadi seorang raja pertama Israel, tapi setelah dia menjadi raja, dia sudah di puncak pimpinan, ya, puncak puncak tertinggi dari suku bangsa Israel, ya. Coba kita lihat. Jadi segala kelimpahan inilah yang dimaksud sama kata-kata Ellen G. White ini yang menjadi bahaya. Bangsa Israel pun juga gitu. Pada saat dia keluar dari tinggal di Gosen pertama-tama, dia masih patuh semua. Tapi ketika dia sudah mencapai suatu kondisi keuangan ekonomi yang sangat tinggi, bahkan lebih tinggi dari bangsa Israel, lebih tinggi dari bangsa Mesir, ya, kehidupannya mereka penuh pelanggaran hukum. Sehingga Tuhan melihat ini tidak layak lagi untuk dipertahankan. Sehingga Tuhan membiarkan ada aniaya-aniaya dari pemerintah Mesir, ya, supaya mereka itu mau kembali lagi bergantung kepada Tuhan. Dengan dia di dalam kondisinya yang berkelimpahan, sama sekali dia tidak membutuhkan Tuhan. Ya, dia membutuhkan hanya kemampuannya dia mengandalkan kemampuannya dia sendiri. Termasuk juga Yosua, ya, Yosua penggantinya Musa. Kita lihat waktu dia setelah lolos dari tembok Jericho mau melawan bangsa Ai, kita sudah sama-sama belajar beberapa minggu yang lalu kita belajar, ya. Pada saat dia sudah di atas di dalam kondisinya yang nyaman, adakah dia bergantung kepada Tuhan sebagaimana waktu dia merubuhkan tembok Jericho? Tidak, ya. Nah, jadi itu yang dimaksud sama Ellen G. White. Jadi bukan serba kekurangan yang mengancam kerohanian seseorang, tapi yang menjadi berbahaya adalah kelimpahan. Ya. Jadi berbagai kelimpahan. Ya. Nah, kita baca lagi yang di bawah. Malapetaka dan kemalangan mungkin menyebabkan kesusahan, tetapi adalah kemakmuranlah yang sangat berbahaya bagi kehidupan rohani. Kalau kita baca Nyonya White, kita baca Victor Hutek tentang anak yang hilang, ya, saudara sudah baca. Jadi di sana diceritakan pada saat anak yang hilang itu, ya, Victor Hutek jelaskan. Pertama-tama seseorang yang seperti anak yang hilang itu, ketika dia keluar dari rumah, apa yang akan dia lakukan? Dijelaskan sama Victor Hutek, dia akan membeli jas, terus dia akan membeli peniti, pin, ya. Dia sematkan di dalam dasinya, peniti emas, ya. Terus dia akan membeli sebuah mobil atau apalah itu, ya. Nah, jadi itulah gambarannya kemakmuran. Dan kita rata-rata orang bekerja itu mengejar kemakmuran. Padahal kita sudah sama-sama baca bahwa kemakmuran itu merupakan bencana, ya, bukan berkat. Melalui kemakmuran itu setan dengan mudahnya masuk. Karena segala mimpi-mimpi, keinginan, ambisi-ambisi itu bisa dipenuhi pada saat orang itu berkelebihan, berkelimpahan. Ya, kita baca yang di atas tuh. Dia bilang kita senantiasa tergoda untuk melampaui batas. Nah, tergodanya bukan pada saat kekurangan, tapi pada saat kita berkelimpahan. Karena dengan berkelimpahan, seseorang itu bisa memenuhi semua mimpi-mimpinya. Apapun bisa dipenuhi. Yang dulu dia cuma lihat orang lain, tapi setelah dia punya, dia bisa punyai semua. Ya, bahkan pada saat si Daud dia belum setinggi posisinya waktu dia jadi raja. Adakah dia bermimpi untuk mau ngambil Betseba? Tidak ada itu. Tapi ketika dia sudah berkelebihan, ya, maka tergodalah untuk melampaui batas. Jadi ingat, berkelebihan, kemakmuran itu cenderung orang akan jatuh ke dalam pencobaan. Kita baca yang paling terakhir. Maka kemakmuran pastilah mendatangkan kecenderungan yang lazim kepada pencobaan. Ya, oke? Kira-kira demikian yang dimaksud sama Nyonya White. Jadi kita hati-hati. Jangan kita bilang, oh ini orang di dunia sana, kita levelnya kalau orang Advent. Mohon maaf ya, Victor. Kalau orang Advent kita Davidian, kita tidak sampai di sini. Kata-kata Nyonya White ini untuk kita calon-calon 144.000, karena calon-calon 144.000 itu
adalah sasaran-sasaran empuk dari setan. Dan setan itu hadir melalui dua-duanya. Ya, baik melalui kesusahan, ya. Kita udah baca dia akan meningkatkan kesusahan sampai kita melupakan. Ya, ya terus di sisi yang lain ada yang diberi kelebihan, berkelimpahan. Itu semua adalah sarana-sarana yang setan gunakan supaya 144.000 tidak muncul. Bukan orang-orang di dunia sana. Kalau orang-orang di dunia sana itu urusan mereka. Bagi kita Nyonya White itu hanya bicara untuk kita, calon-calon pekerja-pekerja roh suci hujan akhir. Dan ini dibawa sama Victor Luther ke kita, artinya ini berlaku bagi calon-calon Elia-Elia, penerus dari Elia Victor Luther. Ya, kita baca yang berikutnya. Sering ya bertentangan. Nah ini, apabila manusia memilih mengikuti jalannya sendiri, tanpa tanpa mencari nasihat dari Allah nih, kalau dia ngikutin jalannya sendiri, ya atau bertentangan dengan kehendaknya, sering ia mengabulkan permohonan mereka. Jadi Tuhan benar-benar biarin. Supaya apa? Supaya melalui pengalaman pahit yang mengikutinya, mereka dapat dituntun untuk menyadari kebodohan mereka dan bertobat dari dosa itu. Ya. Jadi harapannya Tuhan membiarkan kita dapat kesusahan, ya, biar Daud itu sampai mau dibunuh, ya, gara-gara dia ngerebut istrinya, terus dia dinasehatin sama apa Nabi Nathan ya, terus dia ketakutan ya karena dia mau dibunuh waktu itu, sampai akhirnya dia bertobat ya. Kalau saudara silakan dibaca lagi ya, itu juga Tuhan biarkan semua waktu dia mau merebut istrinya orang, dibiarkan sama Tuhan. Padahal kita udah baca nih kan, apabila manusia memilih mengikuti jalannya sendiri, emang dia ngerebut istrinya itu atas perintah Tuhan, tanpa mencari nasihat dari Allah atau yang bertentangan dengan kehendaknya, sering ia mengabulkan permohonan mereka. Dibiarkan. Sama kayak Lot pergi ke kota Sodom dan Gomora. Apakah kehendak Tuhan? Tidak, dibiarkan sama Tuhan. Tujuannya apa? Supaya melalui pengalaman pahit mengikutinya, orang-orang ini bisa dituntun untuk menyadari kebodohannya. Jadi biar kayak anak-anak yang hilang itu loh, perumpamaan anak yang hilang. Jadi dia punya pengalamannya sendiri. Karena pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Seperti itu. Ya. Jadi Tuhan biarkan. Ya. Jadi juga di dalam pengalaman hidup kita juga banyak kita lakukan semua kehendak sesuai kemauannya kita. Kita tahu kadang-kadang itu salah. Ya, tapi kenapa bisa terlaksana? Ya, ternyata Tuhan punya rencana, dan apabila apa yang kita laksanakan itu benar-benar berhadapan dengan suatu masalah, barulah kita sering bersungut-sungut. Padahal sebenarnya itu adalah sarananya Tuhan untuk kamu sadar bahwa betapa bodohnya kamu mengikuti jalanmu sendiri. Dan di sana Tuhan berharap kamu bertobat dari dosamu. Itu harapannya Tuhan. Tapi kalau seperti yang saya sampaikan di dalam nubuatan berbicara, tapi kalau kita sudah ngikutin jalan kita sendiri, ternyata berhasil, ya, maka apakah orang itu akan berhenti dari melaksanakan kehendaknya sendiri? Bukankah dia akan merajalela, semakin terus-menerus meningkatkan segala perbuatan-perbuatan dengan cara-caranya sendiri? Dan kalau itu terus dilakukan, apakah mungkin dia akan bisa bertobat? Itu semakin jauh. Kalau dia semakin jauh, artinya itu bukan rencana Tuhanlah yang membuat dia sukses. Kalau dia melaksanakan mengikuti jalannya sendiri. Ya, itu ada artinya kamu sudah dijadikan alatnya, agennya setan. Jadi hati-hati. Kenalilah diri Anda sendiri. Jadi berkali-kali saya sudah sampaikan dalam pelajaran yang lalu juga, kita sudah satu pelajaran tentang kita harus peka terhadap diri kita. Ya. Kita baca yang terakhir. Perkara yang dikehendaki oleh hati manusia yang bertentangan dengan kehendak Allah pada akhirnya akan didapati sebagai suatu kutuk, gantinya suatu berkat. Nah, ya. Jadi ingat, kalau kita melaksanakan segala sesuatu menurut rencana kita, pikiran kita, cara-cara kita,
ya itu bukan akan menjadi berkat, tapi ujungnya adalah suatu kutuk. Ya, jadi hati-hati saudara. Jadi ingat, kita semuanya, apalagi kita adalah siswa 40 hari, segala gerak kita adalah demikian tertulis. Ya, itu kita ambil dari satu pelajaran yang kita harus sadari, bahwa kemakmuran bukan lagi suatu misi yang harus kita kejar. Ya, bagi siswa 40 hari kita harus rubah misi kita, tidak lagi mencari kemakmuran. Ya, ukuran kita jangan ukur kepada orang-orang yang ada di dunia. Ukuran kita hanya akan Taurat dan kesaksian. Ya, kemakmuran yang dimaksud itu apa? Kemakmuran itu tidak harus selalu diukur dengan ekonomi yang berkelebihan, ya, berkelimpahan. Ukuran ekonomi kemakmuran itu hanya cukup ketika kita sudah mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan, kita alihkan kepada perhatian kepada yang lain, ini saja sudah menjadi kutuk bagi kita, ya. Kelebihan yang kita punya, yang sampai kita akhirnya menggunakannya atau memperhatikannya melebihi daripada perhatian kita kepada Tuhan, itu sudah merupakan kutuk. Kutipan Ana yang barusan terakhir ini itu sangat bagus. Jadi kalau kita diberikan kelebihan dan kelebihan itu kita gunakan untuk kepentingan kita, itu juga merupakan sebuah kutuk. Ya, Tuhan sudah membayar lunas, ya, dengan darahnya Tuhan sudah membayar lunas kepada kita. Jadi kita, walaupun kita punya misalnya mempunyai kemakmuran atau kelebihan berkelimpahan lebih di atas dari saudara-saudara kita yang lain, ya bukan berarti itu menjadi haknya kita, karena kita sepenuhnya sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Ya. Di dalam bacaan yang Ana sampaikan itu harus kita kembalikan lagi untuk pekerjaan Tuhan. Oke, mungkin yang di bawah, ya kita coba lihat ini. Kesusahan dan penderitaan sarana mengarahkan pandangan ke sorga, ya. Jadi sama seperti yang di atas, pengalaman pahit itu bertujuan untuk menunjukkan atau menyadarkan kita atas kebodohan kita dan mendorong kita supaya kita bisa bertobat. Ya. Mari kita baca yang pertama ini. Kita baca langsung yang dihitamkan saja. Bila mana dia mengizinkan pencobaan dan penderitaan, itu adalah untuk keberuntungan kita, agar kita mengambil bagian dari dalam kesuciannya. Jika diterima dalam iman, pencobaan yang nampaknya begitu pahit dan berat dipikul akan menjadi satu berkat. Ini sama dengan yang kata-kata yang di atas. Jadi ingat, semua yang disampaikan oleh Ellen G. White ini memangkas atau merubah logika berpikir kita. Selama ini kita berpikir bahwa orang itu nggak bisa beragama kalau dia serba kekurangan. Sebaliknya di sini, Ellen G. White menyadarkan kita, rubah cara berpikir kamu. Bahwa kalau kamu punya kelebihan, kamu punya kemakmuran, ya, atau kamu berkelimpahan, malah kamu itu di saat itu kamu tidak bisa beragama. Ya, kelimpahan kamu, kelebihan kamu itu akan menjadi kutuk bagi kamu. Kita sudah banyak lihat contoh bangsa Israel secara contoh dan contoh saingan. Kita adalah contoh dari bangsa Israel. Kita pun akan sama seperti bangsa Israel. Ketika bangsa Israel berkelimpahan, mereka itu semua jatuh di dalam dosa. Ya, jadi perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, coba kita lihat, semuanya dibuat dengan penderitaan. Dengan penderitaan, mereka membutuhkan bantuan Tuhan. Dengan penderitaan, dia mencari bantuan. Tapi ketika dia berkelimpahan, ada nggak dia berdoa kepada Tuhan? Tidak ada. Dia mengandalkan kemampuannya sendiri. Ya, kita adalah contoh saingan daripada mereka. Sama aku bunyi dari kata-kata ini dengan kutipan yang di atasnya. Ya, jadi melalui kepahitan, ya, melalui kepahitan, ya, itu merupakan suatu keberuntungan bagi kita, karena dengan kepahitan kita jadi bergantung kepada Tuhan, kita mencari dukungan daripada Tuhan. Ya, kita baca sini, pencobaan yang nampaknya begitu pahit dan berat dipikul akan menjadi satu berkat. Kenapa? Karena kita akan bersandar kepada Tuhan, kita minta bantuan kepada Tuhan. Ya.
Tapi ketika kita berkelebihan, kita akan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Dan kita tidak membutuhkan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, pelajarilah, kenalilah diri sendiri. Ketika saudara lagi berkelimpahan, berapa banyak saudara bergantung kepada Tuhan? Berapa banyak saudara berdoa kepada Tuhan? Ya, apakah saudara kalau lagi pergi-pergi pelesiran, pada saat saudara lagi berkelimpahan, saudara berdoa? Tidak. Tetapi pada saat saudara sedang berkekurangan, sedang penuh dengan penderitaan, saudara lebih banyak berdoa pada saat penderitaan atau sedang berkelimpahan? Saudara tentunya akan mencari Tuhan pada saat saudara sedang berkekurangan. Ya, saudara kenalilah pengalaman diri Anda sendiri. Kita baca yang berikutnya. Saudara dan saudariku, dalam pelayananmu datanglah dekat kepada orang. Angkat tinggi-tinggi mereka yang terbuang. Anggap bencana itu sebagai berkat terselubung, kesengsaraan sebagai kemurahan. Ya, saudara-saudara sekalian, kenapa disuruh anggap bencana itu sebagai berkat terselubung? Karena jelas ya dari perjalanan umat Allah, semua umat Allah itu bisa bertobat setelah dia mengalami penderitaan. Tidak ada umat Allah contoh perjanjian lama yang bertobat setelah dia berkelimpahan. Dia bertobat setelah dia mendapatkan kemakmuran. Gak ada. Semuanya yang bertobat itu pada saat dia sudah mendapatkan kesusahan, penderitaan, ya berkekurangan, itu dia cari Tuhan. Ya. Nah, memang yang namanya penderitaan, kesusahan itu bukan sesuatu yang menyenangkan, ya sesuatu yang benar-benar mengasah iman. Ya, ada dua, orang bisa cari Tuhan, ada orang bisa juga bersungut-sungut dan hilang sama sekali daripada berbagai menghadapi penderitaan. Ya. Nah, di sini kita lihat, tetapi melalui penderitaan itu, ya kita bisa disadarkan kebutuhan kita akan Tuhan dan kita akan mencari bantuan dukungan daripada Tuhan. Ya, kalau kita bisa dapat bantuan dari saudara ya masih beruntung. Kalau saudara nggak bisa bantu, kita pasti berdoa. Kita minta bantuan daripada Tuhan. Tidak akan mungkin pada saat kita dalam kondisi serba kekurangan, malah kita kurang berdoa. Tidak ada orang yang seperti itu. Kita di sini anggap bencana itu sebagai berkat terselubung. Karena melalui semua umat Allah, melalui bencana, mereka itu disadarkan. Melalui kesusahan, mereka itu ditobatkan. Walaupun itu susah, walaupun itu menyakitkan, tetapi itu adalah sarananya Tuhan, ya, untuk bisa membangunkan atau mentobatkan seseorang dari pelanggaran hukum, dari dari orang-orang yang sudah hilang. Ya. Kesengsaraan sebagai kemurahan. Ya, kita lihat kesengsaraan sebagai kemurahan. Bekerjalah dengan suatu cara yang akan menyebabkan pengharapan mengeruap dalam tempat kesusahan. Ya, jadi dari tempat kesusahan itulah kita bisa jadi bertobat. Ya, tidak ada orang yang bertobat di tempat yang sedang bergelimpangan pesta pora. Ya, tidak ada orang yang di tengah-tengah pesta pora, ya misalnya kayak seperti siapa namanya Nebukadnezar, Belsasar. Itu tidak ada yang mereka berdua itu bapak dan anak. Dia bertobat pada saat dia lagi sedang berpesta. Belsasar kita baca dia bertobatnya pada saat kapan? Pada saat dia sudah diganti hatinya dengan hatinya hewan. Ya, barulah setelah itu, setelah dia melewati penderitaan itu, dia bertobat. Bukan pada saat dia sedang pesta-pesta pora dia bertobat. Ya, saudara-saudara, melalui tulisan ini, marilah kita rubah cara berpikir kita. Pandangan-pandangan kita yang selama ini, yang kita pikir, kalau kita hidup penuh kesusahan, saya nggak mungkin bisa beragama. Pandangan kita salah besar. Kenalilah diri kita sendiri. Kita ini adalah contoh saingan dari Israel. Ya, kalau saya punya uang, saya kelebihan, saya yakin saya akan lebih patuh kepada Tuhan. Apa iya? Kenalilah diri saudara.
Apa iya kalau saudara berkelebihan, saudara ketika punya uang, saudara akan lebih patuh kepada Tuhan? Saudara bayar perpuluhan aja, itu banyak yang jujur-jujur saja ketika kita berkelebihan, kita akan lebih mengutamakan membeli semua mimpi-mimpi kita. Kita akan menggenapi lebih dahulu harapan-harapan yang sudah sekian lama yang terpendam. Bukankah itu dulu yang Anda lakukan? Jujur-jujurlah kenali diri saudara sendiri. Saudara pasti akan melakukan hal itu. Ya, saya jujur juga, saya adalah orang yang sama seperti itu. Ketika saya punya uang, pasti saya kejar pertama bukan perpuluhan. Saya akan kejar dulu, apa yang kemarin saya nggak bisa penuhi ya, itu dulu. Nah, kalau begitu, apakah artinya pada saat saya lagi berkelebihan, itu saat yang tepat untuk saya bertobat? Apakah ketika saya berkelebihan, saya lebih dekat kepada Tuhan? Tidak. Saya akan lebih dekat dengan menyenangkan diri sendiri. Mamon, ya, yang kita pelajari. Jadi kita lebih memuliakan mamon daripada Tuhan Allah. Ya, saudara-saudara sekalian, kenalilah diri saudara sendiri. Dan Ellen G. White sudah memberikan jawaban kepada kita. Ya, tidak ada orang yang di tengah di dalam perjalanan umat Allah ini. Ya, yang ada cuman berkelimpahan dan berkesusahan. Tidak ada yang di tengah-tengah. Ya, kita rata-rata saya di tengah-tengah. Oh, enggak ada. Hanya ada dua. Ya, dan dari yang dijelaskan oleh Ellen G. White, pilihlah kita di tempat yang penuh dengan penderitaan. Karena melalui tempat yang penuh penderitaan, harapan itu akan bisa keluar. Ini Ana menyampaikan ini, orang-orang yang berada dalam kemiskinan biasanya paling banyak menolong pekerjaan Allah. Ini boleh dibacakan Ana? Apa? Kelas 40 hari ini adalah kelas intensif. Kalau orang itu mau sekolah, orang lulus SMA, ya biasanya hasil dari pendidikan sekolah itu banyak yang dinilai kurang cukup untuk mempersiapkan dia untuk masuk perguruan tinggi. Sehingga orang tua atau siswa yang bersangkutan, dia perlu mengambil satu kelas intensif, ya biasanya bimbingan belajar, dia ikut bimbingan belajar. Ya, bimbingan belajar ini singkat, beda sama sekolah selama 3 tahun SMA, ya. Nah, ini hanya singkat. Kira-kira bimbingan belajar ini adalah sama seperti kita masuk kelas 40 hari ini. Nah, melalui bimbingan belajar ini digodok dan orang siswanya itu dididik, ya, dibentuk supaya dia siap dan mampu mengerjakan semua soal-soal pada saat dia mau masuk perguruan tinggi. Ya, biasanya seperti itu yang dari namanya bimbingan belajar. Nah, kita di dalam 40 hari ini adalah kira-kira seperti itu. Dan sebagaimana di bimbingan belajar, saya coba ilustrasikan dengan bimbingan belajar. Di dalam bimbingan belajar, itu tidak seluruh pelajaran 3,5 tahunnya dipelajari. Ya, dia hanya mempelajari bagian-bagian yang terpenting yang berpotensi akan menjadi menjadi soal-soal yang akan bisa membuat kamu jatuh. Ya, nah demikian juga di dalam 40 hari ini yang dipelajari adalah pelajaran-pelajaran makanan pada waktunya, ya, yang benar-benar akan menjadi penentu bagi kelepasan kita. Jadi nggak perlu ya belajar-belajar yang dia tidak lagi mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah cukup jelas di dalam 3,5 tahun. Seperti apakah Yesus itu ciptaan, ya, apakah Yesus itu benar-benar lahir pada hari 25 Desember, itu nggak usah lagi, nggak usah dibahas. Apakah benar-benar hari Sabat itu hari Sabat, bukan hari Minggu? Ada lagi yang bilang hari Rabu. Itu udah nggak dibahas lagi di dalam 40 hari. Yang di dalam 40 hari itu benar-benar fokus terkait dengan selamat atau tidak nih saya ini. Ya. Jadi nggak ada bahas-bahas tentang Yesus itu ciptaan lah, Trinitas lah, ya. Tidak ada lagi yang bahas-bahas yang begitu. Oke, inilah kita coba merefresh pelajaran 2 minggu yang sebelumnya.
Saya mau tanya saudara-saudara, saudara-saudara ada yang buka Google Drive nggak? Saudara-saudara ada yang buka nubuatan berbicara tidak dalam 2 minggu belajar ini? Saudara-saudara, kalau ada yang belum, nggak usah rendah hati, tidak usah saudara malu atau tersinggung. Ingat, semua apa yang kita tadi sama-sama pelajari, kita adalah orang tertuduh dari apa yang disampaikan oleh Ellen G. White dan Victor Hugo. Kalau saudara dalam 2 minggu ini tidak buka nubuatan berbicara, saudara tidak buka Google Drive, saudara tidak buka-buka buku, saudara evaluasilah. Ada waktu yang masih tersedia 3 tahun, saudara harus benahi. Ya. Ingat, waktu kita singkat. Ya, tadi saya sudah sampaikan, saya dulu belajar 20-an tahun. Saudara-saudara juga saya yakin rata-rata sudah belajar sudah cukup lama. Ya. Semuanya rata-rata udah lama di atas 20 tahun belajar. Ya. Tapi kita punya waktu hanya sangat singkat. Apa yang gagal selama puluhan tahun kita belum berhasil, kita belum menjadi orang-orang yang baru. Kita harus lakukan pada sisa waktu ini. Makanya di dalam sisa waktu ini dia bilang apa? Susutkan. Ya, ini resume yang pelajaran kita 2 minggu yang lalu. Saya akan coba baca secara mungkin agak cepat saja, supaya bisa kita menyelesaikan seluruh materi pelajaran kita. Harapan saya, saudara, dengan saya menyampaikan tulisan dengan segitu banyak referensi-referensi, itu tujuannya saya itu supaya apa? Supaya saudara di waktu-waktu senggang, saudara bisa buka lagi Google Drive, bisa buka lagi nubuatan berbicara. Dengan saudara membuka lagi, saudara bisa membaca, ya. Dan kalau kita misalnya saudara tahu di dalam suatu proses peradilan, ya, peradilan itu kalau orang mau memenangkan sebuah pertandingan peradilan, kita tuh harus punya referensi yang cukup kuat sehingga semua asumsi-asumsi, ya, semua alibi-alibi kita itu semuanya didukung dengan semua referensi yang meyakinkan. Jadi kemungkinan seseorang untuk melihat lubang-lubang kesalahan kita itu sangat kecil. Jadi saya coba menampilkan segitu banyaknya tulisan, tujuannya supaya mempertahankan kedudukan saudara, pemahaman saudara bahwa demikian tertulis. Kita sama sekali tidak belajar dari buah pikiran saya atau saudara John Terinate atau siapapun. Oke? Ya, 2 minggu yang lalu kita belajar dari amaran sekarang, ya, kondisi saat 144.000 dilepaskan. Ya, saudara ingat yang kita kemarin pelajari, ada satu bagian pelajaran yang kita bahas tentang kondisi saat 144.000 akan dilepaskan, ya. Yang nanti kita akan bahas sampai di jam akhir dari pelajaran sahabat kita ini, kita akan belajar tentang bagaimana sih 144.000 itu akan dilepaskan. Nah, di sini yang pertama kita bahas dari amaran sekarang jilid 1 nomor 12. Diambil dari Sakaria 2 ayat 9. Ya. Nah, di dalam 2 Sakaria 2 ayat 9 ini, kita diberikan pengetahuan sama Victor Houteff, ya, yang dulu selama ini kita pahami, sejauh ini kita pahami bahwa kesusahan Yakub itu sebelum 144.000 menghadapi kesusahan Yakub, yang sudah kita semua tahu, ya, kita akan menghadapi ada perang Raja Utara, Raja Selatan. Terus ada konfederasi, ya. Itu yang kita pahami, ya. Tapi dari interpretasi Sakaria 2 ayat 9 yang disampaikan oleh Victor Houteff, kita dapatkan, Del, boleh digeser? Kita dapatkan bahwa ternyata ada lagi petunjuk yang Victor Houteff sampaikan kepada kita, yaitu di saat 144.000 itu nanti dilepaskan, ya, kita akan menghadapi hamba-hamba menjarahi majikan-majikan, ya. Hamba-hamba akan menjarahi majikan-majikan. Saudara bisa bayangkan tidak?
kalau misalkan hamba-hamba itu menjarahi majikan-majikan, dan kita juga sudah pelajari tentang akan ada perempuan yang akan mau duduk di atas punggung, ya, dia akan mempengaruhi perdagangan, ya. Nah, jadi negara-negara yang tidak mau tunduk di dalam perdagangan yang diciptakan oleh mereka, itu nanti akan digoyang sama si perempuan ini. Sebelum si perempuan itu duduk di atas punggung. Itu yang kita pelajari. Ya. Nah, dampak dari sana, ya, karena ekonomi itu kita menghadapi krisis ekonomi, akhirnya terjadilah apa yang diramalkan di dalam Sakaria 2 ayat 9 ini. Yaitu apa? Hamba-hamba menjarahi majikan-majikan mereka adalah salah satu pertanda pada masa nubuatan ini dibuka. Ya, dilihat. Jadi akibat satu sama lain itu punya keterikatan. Dampak dari perang, dampak dari krisis ekonomi, itu akhirnya buruh-buruh itu akan menjarah majikan-majikan. Dan ini terjadi di seluruh dunia, saudara. Bisa dibayangkan ketika 144.000 mau dilepaskan, kondisinya seperti ini. Kalau kondisinya seperti ini, mungkinkah saudara bisa berada di dalam berkelimpahan dan kemakmuran? Kayaknya mustahil saudara bisa mencapai kemakmuran dan berkelimpahan yang seperti tadi kita baca di renungan pendahuluan. Kemungkinan kita akan lebih dan kita akan ikut-ikut menderita. Amaran sekarang jilid 1 nomor 35 itu memperlihatkan hal tersebut. Mari kita baca sama-sama. Maka segala orang tebusan Tuhan akan kembali dan akan datang ke Sion dengan nyanyian dan kegembiraan kekal pada kepala mereka. Nah, ini pada saat dia sudah kembali. Tapi bagaimana perjalanan dia mau kembali? Kita baca. Mereka akan memperoleh kesukaan dan kegembiraan. Ini ketika sudah kembali. Maka kesusahan dan keluhan akan berlalu. Nah, jadi kita lihat, maka kesusahan dan keluhan akan berlalu. Artinya apa itu? Artinya sebelum dia memperoleh kesukaan dan kegembiraan, dia harus menghadapi kesusahan dan keluhan. Ya, kesusahan dan keluhan ini dapat dari mana? Ya dari akibat tadi perang, konfederasi, terus ada krisis ekonomi, ada jarah-menjarah di dalam lingkungan dia tempat tinggal. Di saat dia mau dilepaskan itu lingkungannya sedang jarah-menjarah. Ya, jadi bisa dibayangkan saudara ini kondisi 144.000 mau dilepaskan kondisinya seperti ini. Ya, oke. Nah, kita lihat di sini. Yang di bagian bawah itu Dela boleh dihitamkan Dela. Tidak lagi bersusah hati ataupun mengeluh. Ya, nah kita lihat di penjelasan Victor Utek. Tidak lagi artinya kalau dikatakan lagi artinya sebelumnya dia akan menghadapi berkesusahan hati dan mengeluh. Ya, mengeluhnya dan bersusah hati karena apa? Karena yang tadi kita sudah baca. Ya. Nah, itu kita lihat di dalam kesimpulan. Lepasan nanti adalah dalam kesusahan. Kesusahan dari apa? Kesusahan dari ramalan-ramalan yang sudah disampaikan. Perang, krisis ekonomi, dan penjarahan. Ya. Jadi 144.000 tidak dilepaskan dalam kondisi yang nyaman sebagaimana kita sekarang. Jadi siap-siap sekarang mumpung kita belum menghadapi berbagai kesusahan yang seperti itu, gunakanlah waktu sebaik-baiknya saudara. Ya, jadi artinya tergerus sisa 3 tahun kita ini. Jadi sisa 3 tahun kita yang singkat ini, ya tidak kita bisa mempersiapkan diri dengan full semuanya 3 tahun, 3,5 tahun. Ternyata akan ada waktu yang kita harus hadapi dengan kondisi yang begini. Dan kalau kondisi yang seperti demikian susahnya, apakah mungkin kita bisa beragama dengan tenang? Pasti akan susah. Tapi di sanalah kita dituntut untuk bergantung. Oke, yang berikutnya. Nah, kemarin kita sudah belajar juga. Nah, ini yang poin kedua, kita mengisi pelajaran kita kemarin mengisi sisa waktu 40 hari. Ya, mengisi sisa waktu 40 hari. Di sini ada bagian pelajaran yang kita bahas yaitu mengenai kita harus sedikit demi sedikit mengurangi mengejar kepentingannya. Nah, pada saat kita mempelajari sedikit demi sedikit mengurangi kepentingannya, ternyata ada 2 petunjuk yang Tuhan berikan melalui
buku Amaran Sekarang ya ini dia. Ya, dari buku apa ini? Oh, aku lupa ini masukin bukunya. Ya, oke. Oh, ini referensinya ada di bawah itu. Referensinya buku Berita-berita Terakhir Bagi Ibu dan Kepercayaan Dasar Davidian ya. Itu kita kemarin bahas ada dua, yaitu ada yang sedikit-sedikitnya mengurangi ya, dan yang kedua harus secepatnya sekarang harus ditinggalkan. Nah, jadi dari petunjuknya Victor Utef ini ada dua petunjuk yang saling bertentangan ya. Dua petunjuk yang saling bertentangan. Ini penerapannya bagaimana? Kapan ketika kita diizinkan untuk mengurangi secara sedikit demi sedikit? Dan kapan kita disuruh harus meninggalkan secara secepatnya? Ya, mari kita baca sama-sama. Dan kita sudah ditunjukkan kepada kita ya dari kita yang belajar 2 minggu yang lalu, yang diizinkan untuk kita lakukan sedikit demi sedikit, yaitu yang kita garis bawahi. Selagi masih bekerja dalam kedudukanmu yang sekarang. Jadi artinya kita masih dalam proses mencari nafkah. Mencari nafkah itu kan bukan untuk bukan untuk untuk berkelebihan. Ini hanya untuk mempertahankan hidup, ya. Selagi masih bekerja dalam kedudukanmu sekarang, pergilah masuk ke dalam kebun anggur Tuhan. Maka sementara kepentinganmu di sana bertumbuh, pekerjaanmu sendiri akan makin berkurang. Nah, ya. Jadi yang namanya petunjuk untuk kita mengurangi sedikit demi sedikit adalah yang berkaitan dengan mempertahankan hidup, ya. Tetapi di lain pihak, untuk suatu petunjuk yang diminta untuk sesegera mungkin kita meninggalkannya adalah yang berkaitan dengan apa? Nah, kita baca yang di bawah itu. Lukas 14 ayat 18 sampai 20 ya. Yaitu kita baca dari perumpamaan ini, dia bilang, saya sudah membeli sebidang tanah, maka saya mohon dimaafkan. Saya baru membeli 5 pasang lembu, maka saya mohon dimaafkan. Saya baru habis menikah, ya, saya tidak dapat datang, jadi mohon dimaafkan. Dan semua yang seperti ini adalah untuk menyenangkan diri kita sendiri. Jadi semua semua aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan nafsu keinginan daging, nafsu keinginan mata, dan kesombongan hidup itu bukan dari Bapa asalnya, melainkan dari dunia ini. Ini yang harus sesegera mungkin ditinggalkan. Ya, jadi kita masing-masing jujur semua masih punya yang begini-gini. Kita yang masih punya mimpi-mimpi, ya, ini semua harus kita tinggalkan. Apalagi mimpi-mimpi yang bisa kita penuhi, itu harus kita buang. Ini kan semua saya baru membeli 5 pasang, bukan saya baru bermimpi punya 5 pasang, tidak. Ini saya baru membeli. Jadi artinya ini orang-orang yang sudah berkemampuan. Ya, bukan orang yang serba kekurangan yang cuma mimpi aja, bukan. Ini bukan mimpi, ini orang yang sudah berkelebihan. Dan orang-orang yang berkelebihan seperti ini, ketika dia memenuhi semua mimpi-mimpinya, ini yang disarankan untuk segera harus ditinggalkan. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah kita kemarin juga belajar yang berikutnya adalah mengisi waktu persiapan dengan sekedar bisa hidup. Nah, jadi kalau dibilang sekedar bisa hidup, adakah kita memenuhi mimpi-mimpi kita? Ya, seperti yang tadi kita bahas di dalam renungan pendahuluan. Ya, adakah di dalam 40 hari ini kita mengejar mimpi-mimpi kita? Tidak ada. Kalau dibilang sekedar bisa hidup, artinya ya sekedar makan, sekedar pakai, sekedar semuanya sekedar. Ya, mari kita baca. Masa kesusahan persis di depan kita. Dan kebutuhan mendesak akan memaksa umat Allah supaya menyangkal diri. Jadi kita berada di dalam kebutuhan yang mendesak untuk memaksa umat Allah supaya menyangkal diri dan hanya makan untuk sekedar bisa hidup.
Ya, ini kapan? Ya harusnya sebenarnya ini di dalam periode 40 hari ini. Karena kita benar-benar di dalam pendidikan yang terakhir ini. Tidak ada lagi pendidikan yang berikutnya. Kalau gagal di dalam pendidikan 3,5 tahun, kita masih bisa membenahi di dalam 40 hari. 40 hari gagal, selesai. Tidak ada lagi harapan lagi buat kita. Ya, jadi kalau ditanya kapan mendesak yang dimaksud ini, ya sekarang. Bukan kita nunggu nanti perang dulu, ya ada krisis ekonomi. Kalau sudah sampai seperti itu sebenarnya artinya kita tidak ikhlas untuk menuruti tuntutan Tuhan. Itu hanya sebuah keterpaksaan. Padahal kita sudah belajar Tuhan tidak pernah mau memaksa penurutan. Penurutan itu harus datang dari diri kita sendiri. Bukan karena tekanan ataupun apapun. Ya, yang berikutnya kita baca, segala sesuatu yang lain, ini titik-titik artinya ada pembukanya. Ya. Bukannya itu cerita tentang Yesus. Segala sesuatu yang lain adalah merupakan pekerjaan yang nomor dua. Ya. Saya ulangi, segala sesuatu yang lain adalah merupakan pekerjaan yang nomor dua. Dan menjadi alat saja. Ya. Jadi yang lainnya itu hanya dijadikan nomor dua. Ya. Ini adalah diceritakan dari pengalamannya Yesus. Dalam pengalaman pribadinya Yesus, karena kita adalah contoh dan saingan dari Yesus, maka semuanya itu harus dinomorduakan. Dan yang lainnya itu hanya sekedar alat saja. Ya. Jadi semua peralatan-peralatan, berhala-berhala, berhala perak dan berhala emas, itu harus hanya sekedar alat saja. Saudara-saudara, saudara, saya sendiri juga tertuduh dari kata-kata Nyonya White dan Victor Tevin. Jadi saudara mungkin ada yang di dalam hatinya melihat, Enco sendiri apa iya? Enco sendiri juga masih banyak kok salah-salahnya. Jujur saya mungkin lebih salah dari saudara sekalian. Saya yang paling rusak dari semua orang-orang yang belajar. Saya jujur. Ya, tapi marilah kita belajar tidak melihat orang lain. Marilah kita belajar untuk melihat bahwa kata-kata Nyonya White ini disasarkan kepada saya, bukan kepada saudara A, saudara B, saudara C, atau orang itu. Tidak. Semua petunjuk Nyonya White ini disasarkan kepada kita, karena kita adalah calon-calon 144.000. Ya. Dan semua calon-calon 144.000 tidak terkecuali wajib melakukan pembangunan dan reformasi. Jadi jangan kita lihat orang lain, lihatlah diri kita sendiri. Ya, oke? Makanan dan minumannya, ini Yesus ya, ini contoh Yesus, ialah melakukan kehendak Allah serta menyelesaikan pekerjaannya. Dan kepentingan diri dan diri sendiri tidak memegang peranan di dalam pekerjaannya. Ini pengalamannya Yesus. Kita harus seperti ini di dalam sisa 40 hari ini. Ya. Dan itulah juga yang digenapi di dalam pengalamannya si Petrus. Benar-benar Petrus sudah tidak menjadi Petrus yang lama. Jadi Tuhan juga nuntut kepada kita jadi orang yang lain. Gagalan kita puluhan tahun belajar, kita harus benahi di dalam 40 hari. Susah, tapi memang itu yang harus diminta kepada kita. Tadi Ana juga bilang, itu di dalam grup, Victor juga udah bilang, semua orang butuh uang. Ya, memang kita butuh uang, tapi jangan kita butuhnya sampai mengorbankan semua pembelajaran kita. Praktek 20-an tahun kita terbukti sudah terlalu banyak kita mengorbankan untuk pembelajaran kita. Ya. Kita mengejar sesuatu yang pada akhirnya kita juga tidak kita dapatkan. Kelimpahan kita juga tidak dapat, kemakmuran kita juga tidak dapat. Ada nggak yang sudah dapat? Ya nggak tahu, saya nggak ngelihat orang lain. Tapi kalau saya tidak dapat, ya, tapi saya juga sudah banyak mengorbankan belajaran saya. Jadi ya saya harus sadari, saya harus melakukan pembangunan dan reformasi. Tulisan-tulisan Nyonya White ini membangunkan saya untuk mengevaluasi selama puluhan tahun. Saya sudah banyak menyia-nyiakan waktu. Tapi sisa waktu ini harus benar-benar kita gunakan secara maksimal sesuai kemampuan. Oke. Nah, yang berikutnya ini kemarin juga kita sudah bahas. Sedikit melatih imannya sekarang
berada dalam bahaya yang sangat besar. Ya. Kita harus membiasakan diri sekarang dengan Allah. Antara lain kutipannya berikut. Ini ada beberapa kutipan, kita kutip beberapa ini. Ya. Jadi kalau kita terlalu sedikit melatih iman kita, yaitu artinya kita selalu menghindari mendapatkan hidup yang penuh kesusahan, kita sangat maunya hidup yang nyaman terus. Dela jangan digeser dulu deh. Ya. Nah, kalau kita belum membiasakan diri dengan berbagai kesusahan-kesusahan, katanya di sini kita berada dalam bahaya yang sangat besar. Kita harus membiasakan diri sekarang dengan Allah. Jadi artinya dalam melatih diri menghadapi kesusahan-kesusahan, kita harus membiasakan diri bergantung kepada Allah. Artinya selama ini kita kurang bergantung kepada Allah. Mari kita baca di bagian kutipannya. Ayo, Dela. Ya. Kita lihat di sini. Nah, semua yang memiliki iman sejati akan diuji dan dicobai. Jadi yang punya iman sejati aja yang diuji dan dicoba, yang tidak itu urusannya dia. Tapi yang jelas yang kita bicara adalah kita yang mau mengejar punya iman yang sejati. Ini dicobai. Mereka mungkin harus kehilangan rumah dan tanah, bahkan sanak saudaranya. Ya, saya nggak usah baca lebih lanjut. Ya, kita lihat di sini mereka mungkin harus kehilangan rumah dan tanah, bahkan sanak saudaranya. Coba, saudara, inilah yang akan kita hadapi pada saat 144.000 dilepaskan. Nah, kalau kita sudah menghadapi begini, apakah saudara masih bisa belajar, mempersiapkan diri? Kalau ini sudah terjadi, saudara tidak akan mungkin lagi untuk bisa benar-benar belajar seperti sekarang. Ya, jadi manfaatkanlah kesempatan seperti sekarang ini yang belum ada perang, belum ada gempa bumi, belum ada banjir, ya belum ada penjarahan, belum ada rumah kita dirampas. Ya, sekaranglah kita gunakan waktu. Karena pertentangan yang sengit apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Kristus berkata. Nah, ini kita akan hadapi kondisi-kondisi yang seperti ini. Ini kondisi sebelum 144.000 mendapatkan kesusahan Yakub. Karena pada saat dia menghadapi kesusahan Yakub, tentunya dia tidak ada di rumahnya. Ya, tentunya dia sudah sedang dalam kondisi lari sana lari sini. Tapi sebelumnya harus diawali dengan cerita ini. Kenapa Nyonya White bilang mungkin? Karena Nyonya White belum menyaksikan dari hari ke hari. Kitalah yang akan menyaksikan dari hari ke hari. Kita baca yang berikutnya. Jikalau hukum itu tidak berlaku lagi atau tidak lagi mengikat, ya, mengapa harus takut melanggarnya? Harta tidak lagi aman. Orang-orang yang akan mengambil milik tetangga dengan kekerasan dan orang-orang paling kuat akan menjadi orang yang paling kaya. Nah, jadi harta kita tidak lagi aman. Jadi artinya kelepasan 144.000, sebelum kelepasan 144.000 kita akan menghadapi kondisi-kondisi yang suram seperti ini. Ya, kita baca lagi yang di bawah. Ia yang kuat kalau ia mau akan mengambil istri tetangga dengan kekerasan. Artinya betapa kacaunya, ya. Artinya supremasi hukum itu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Ya, kalau ini bicara seperti ini artinya ini kondisi di dunia, bukan hanya di dalam sidang atau di dalam lingkungan calon-calon 144 itu. Ya, oke. Nah, yang berikutnya ini nasihat tentang hal yang mengkhawatirkan kehidupan. Nah, dijelaskan ya dari renungan doa amaran sekarang, tidak ada kelas orang-orang yang bebas dari pencobaan terhadap kekhawatiran dunia. Jadi tidak ada orang, baik orang miskin maupun orang kaya, umat atau bukan umat, itu tidak ada orang yang bebas dari kekhawatiran. Tapi yang paling menyedihkan katanya ini dijelaskan oleh Victor Utek adalah para pemegang kebenaran sekarang, yaitu orang-orang yang mengaku pengikut Kristus sekalipun, ya. Artinya kita bukan orang Advent, karena orang Advent itu dia kacamata Victor Utek bukan orang yang mengaku pengikut Kristus sekarang apa sekalipun, ya. Bukan sebagai orang pengikut Kristus kalau dari kacamatanya Victor Utek, ya.
Dikatakan masih banyak yang belum bergantung kepada Kristus ketika menghadapi kekhawatiran. Justru kekhawatiran itu menimbulkan memisahkan mereka daripadanya. Ya, nih. Jadi hati-hati saudara, ini adalah jerat-jerat yang kemungkinan juga kita akan bisa jatuh. Ini yang menggagalkan kita. Ya, di dalam 40 hari ini, setan jangan kita kira tidak muncul. Ya, oke. Nah, ini dari buku Amaran Sekarang Jilid 2 nomor 35. Kita bisa lihat lagi. Meragukan firman-Nya, ya ini saya loncat-loncat, meragukan firman-Nya, sama saja dengan menyebutnya sebagai seorang pembohong. Meragukan firman adalah pelanggaran terbesar yang dapat dilakukan seseorang. Ya. Dan kita lihat di sini dijelaskan untuk memulainya supaya kita tidak meragukan firman-Nya adalah kita mulainya dari apa? Dari hal yang paling amat mengganggu, yaitu tidak melayani diri sendiri dan juga Allah. Ya. Lihat, kita selama ini banyak yang menyepelekan atau memandang, enggak juga begitu. Jadi dengan kita menyepelekan atau tidak memandang hukuman atau petunjuk Nyonya White itu sedemikian tegasnya pada umatnya, itu sama saja kita sudah meragukan Tuhan. Kalau kita meragukan Tuhan, artinya kita sudah menganggap Tuhan itu pembohong. Dan kita sudah melakukan suatu pelanggaran yang terbesar. Dan untuk mereformasi itu, ya, untuk membenahi perilaku kita yang seperti itu, ya, maka kita harus mulai dari hal yang paling mengganggu. Jadi apa itu? Dibilang melayani diri sendiri dan juga Allah. Ya, jadi melayani diri sendiri ini adalah hal yang paling susah di dalam penurutan. Ya. Nah, di sini dikatakan melayani diri sendiri dan juga Allah. Kenapa kok ada dua? Bukankah kita punya masalah adalah melayani diri sendiri? Kok bisa dikatakan kita juga melayani, ada dua kita melayani? Ya, ini Victor Utev menggunakan Matius 16, Matius 6 ayat 24 sampai 25, 26, ya, tentang adanya dua Tuhan. Ya. Kita tidak bisa tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan. Ya. Nah, pertanyaannya, mengapa Nah, pertanyaannya ini dia. Kepada siapakah yang dimaksudkan dalam amaran ini? Jadi teguran Nyonya White ini kepada siapa? Apakah kepada pendeta-pendeta Advent berikut pengikutnya? Dela boleh digeser, Del? Oh, Del. Pada siapakah yang dimaksudkan dalam amaran ini? Apakah pendeta-pendeta Advent berikut pengikutnya, ataukah kepada kita, para pemegang pekabaran makanan pada waktunya? Ya, mari kita coba bahas. Dela geser lagi, Del. Ya, kita lihat jawaban yang dapat kita pahami, haruslah kita memahami dahulu siapa yang di periode akhir zaman ini. Ya. Siapakah yang ada di periode akhir zaman ini? Periode saat pekabaran malaikat keempat telah bergabung dengan pekabaran tiga malaikat yang bisa dikategorikan melayani diri sendiri dan Allah. Dan juga Allah. Ya. Saudara boleh digeser, Dela digeser, Del. Ya, geser, Del. Oh, cukup. Ya, kita lihat. Jadi sasaran dari pelajaran pertanyaan apa penjelasan Victor Utev ini tentang dua Tuhan ini siapa? Ya. Siapa sasaran dari petunjuk Victor Utev ini? Tentunya kepada siapa? Nah, kita lihat di sini yang punya Tuhan, ya, di dalam periode akhir zaman ini hanyalah orang pemegang pekabaran tongkat gembala. Jadi kalau dikatakan melayani diri sendiri dan juga Allah, maka Allah yang dimaksud itu tentunya adalah Allah sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 14.
Ya, dengan demikian artinya yang menjadi sasaran dari petunjuk Victor Utev ini adalah pemegang pekabaran tongkat gembala. Jadi bukan orang Advent. Karena orang Advent tidak akan mungkin bisa melayani dua tuan. Dia hanya bisa melayani dirinya sendiri. Karena dia tidak akan mungkin bisa melayani Allah. Karena dia menolak pekabaran Allah. Sedangkan kita, ya, pemegang pekabaran tongkat gembala, kita bisa melayani Allah. Tapi pada waktu yang sama juga kita banyak yang masih melayani diri kita sendiri. Ya, ini yang menjadi sasaran dari petunjuk Victor Houteff ini. Ya, nah, kita sekarang ditugaskan di dalam sisa 40 hari ini, kita diminta untuk mulailah dari hal yang paling susah, yaitu mulai meninggalkan diri kita sendiri. Dan ini bukan untuk orang Advent, ini adalah untuk kita. Oke? Nah, ini kita coba baca dari satu pelajaran pengalaman Yesus di bumi terkait dengan memiliki dua tuan. Ya, mari kita lihat. Penghulu itu mengerti segala perkara yang terkandung dalam perkataan Kristus. Dan ia menjadi gelisah. Kalau saja ia telah menyadari nilai pemberian yang ditawarkan itu, maka tentu ia sudah mendaftarkan dirinya sebagai salah seorang pengikut Kristus. Saya ulangi, penghulu itu mengerti. Ini penghulu ini artinya cerita tentang ada seorang kaya yang datang kepada Yesus. Ya, penghulu itu kan dia tanya bagaimana caranya saya supaya bisa menjadi muridmu Yesus. Ya, ini ceritanya. Penghulu itu mengerti segala perkara yang tergantung dalam perkataan Kristus. Ia menjadi gelisah. Kalau saja ia telah menyadari nilai pemberian yang ditawarkan itu, maka tentu ia sudah mendaftarkan dirinya sebagai salah seorang pengikut Kristus. Ia salah seorang anggota majelis Yahudi yang dihormati. Dan setan sedang menggoda dia dengan harapan adanya masa depan yang muluk-muluk. Ia mengingini harta sorga, tetapi ia mengingini juga keuntungan duniawi yang akan diperolehnya dari kekayaannya. Ia menyesal melihat adanya syarat seperti itu. Ia menghendaki hidup kekal, tetapi ia tidak rela berkorban. Harga hidup kekal tampaknya terlampau besar. Sebab itu ia pun pergi dengan sedih karena ia banyak hartanya. Ya, jadi dia menginginkan, dia memandang bahwa persyaratan Tuhan itu kok susah banget sih. Saya harus meninggalkan diri saya sendiri. Saya harus memilih dari antara dua tuan. Ya, tadi tuannya itu melayani diri sendiri dan Allah. Ya, dia melihat persyaratannya melayani diri sendiri itu harus dibuang, harus hanya melayani Allah. Ya, bagi dia persyaratan ini kok susah sekali. Ya, karena dia menginginkan kedua-duanya. Dia ingin juga mendapatkan hidup yang kekal, tapi ia juga ingin mempunyai kekayaannya tidak hilang. Ya, nah sehingga karena persyaratannya Tuhan tidak dikurangi, tidak dirubah, maka akhirnya ia pun pergi dengan sedih karena dia tidak rela menghilangkan hartanya. Ya, jadi kembali kepada kita renungan pendahuluan tadi, kira-kira lebih beruntung mana? Orang yang berkelimpahan ataukah orang yang berkekurangan? Dalam pelajaran yang kita lihat dari contoh tentang orang kaya yang datang kepada Yesus, adalah lebih mudah ekor onta masuk lubang jarum daripada seorang kaya yang masuk dalam kerajaan. Jadi artinya bersuka hatilah saudara kalau dalam hal kebenaran Allah ini saudara dipandang sebagai orang yang berada di dalam penuh kekurangan. Jadi kalau saudara penuh kekelebihan, berkelimpahan, hati-hati. Hati-hati, saudara kecenderungan saudara akan mendapatkan satu penggodaan yang bisa menjatuhkan saudara. Mengalihkan saudara dari mempersiapkan. Oke, Dela. Kira-kira itu renungan yang kita kemarin pelajari 2 minggu yang lalu. Ya, jadi kita harus ingat, kita harus
sekedar hidup.